Breeze kali ini agent selectionnya menurut gua kedua-duanya masih oke lah. Walaupun emang metanya sekarang lebih ke KO setelah banyak pemain atau banyak tim udah mulai figure out gimana caranya main KO di Breeze. Sky mungkin agak sedikit ditinggalkan karena mapnya terlalu besar. Trailblazer mungkin gak gitu efektif. Lebih ke ya si 0 point-nya KO ini sih yang lumayan efektif, apalagi kalau mereka udah punya line up flash, sembari bertambahnya waktu, sembari makin matangnya juga tim play mereka untuk diintegrasikan dengan KO. Ronde pertama akan segera dimulai di pistol round. PPRX bermain di attacker, Persija bermain di defender. Yes, so here we go. Ronde pertama kita akan melihat apakah ada perubahan tempo atau masih sama. Dari yang tadi gue rasa nggak bisa ya, tapi kalau kita lihat di minimap, kita lihat PPRX akan segera melakukan inisiasi 4 pemain ke arah A main yang akan dijaga oleh 1 orang Sova, yaitu Benkai. Never mind, ini Persija yang defending. Ya ampun, kenapa saya masih ngablu? Mohon maaf. But anyway, Flinch berhasil dapetin 1 kill, dan di B side pun Mindfreak berhasil mendapatkan entry ke arah B side yang menjadi open sekali sekarang. Dan ini berarti post plan akan segera dilakukan, sementara seorang Davai akan dijepit dari 3 arah dan dikejar. Dan apakah Davai bisa survive atau dia malah terjepit dan berhenti di sini? Bisa mendapatkan angle, tapi Flinch tentunya dengan swingnya berhasil dapetin kill pertama untuk mencoba memulai retake, tapi sorry banget, Forsaken masih hidup. Forsaken bisa dapetin kill yang kedua bahkan. Dan Rusofi tersisa sendiri, harus berduel dengan Jing, dan Jing kita tahu aim-nya tidak bisa diremehkan. Dan berarti 1-0 pistol round dimenangkan oleh PPRX. Ya, ini awal yang bagus ya bagi perwakilan asal region Malaysia Singapura ini. Kita lihat PPRX benar-benar agresif banget, lagi-lagi dengan tempo yang relatif cepat loh ini. Walaupun emang mereka invest masih ada 2 pemain dari arah KFA-nya, tapi ya itu flanknya berhasil diculik dan langsung rotate. Davai emang ketangkep, cuman ya post plan-nya di side, lu lihat plan-nya pun udah plan dalam. Susah banget bagi Persija untuk melakukan retake. Sekarang second round anti-eco untuk PPRX. Kita lihat lagi-lagi 0 point dekat. Biar gak ada yang bisa mengganggu Forsaken sembari Orb coba di farming. Dan ada shock dart untuk memperlambat, tapi lihat toxic screen udah didirikan. Smoke out. Recon tidak ngenain siapapun di sini. Drone out dari seorang Benkai. Freak tapping mampu mendapatkan Famous, tapi Prince yang akan mampu melakukan refrag. Di sisi lain Jing dengan Bulldog double kill, 2 lawan 4. Prince mampu mendapatkan Davai. Forsaken di sini mampu mendapatkan 1 refrag, tapi Asteris mampu melakukan refrag kembali. Halo. 17 HP Benkai dengan Spectre di tangan. What a flick by Benkai. Wow, itu clean banget. 2-0 walaupun costly banget untuk PPRX. Mahal banget. But ya, nggak banyak yang bisa diomongin di ronde sebelumnya. Intinya itu sesuai skrip lah untuk PPRX. Benar. Dan mungkin gue klarifikasi, guys, kenapa gue susah kadang-kadang suka ketukar defender attacker? Gue buta warna gitu. Itu Oh, ini beneran? warna hijau sama beneran. Warna hijau merahnya tuh kadang-kadang gue ketukar, jadi gue mohon maaf sekarang. Harusnya sekarang udah enggak ya, langsung no comment masuk dengan dash. Ini mah temponya sama kayak tadi bro. Tapi Famous dan Asteris berhasil nge-stop di arah defending B-side. Mindfreak mencoba untuk nge-recover, hanya mendapatkan 1 langsung di-trade, tapi Davai dengan 2 quick headshot taps dengan headhunter-nya berhasil ditumbangkan oleh Rusofi, dan Benkai tersisa sendiri. Two situation bisa mencoba untuk shock dart ke arah tunnel, tapi dia nggak expect, harusnya pemain di arah B main di expect, tapi Flinch dengan aim-nya tentu berhasil menangkan duel tersebut. 1-2 Persija berhasil menampung tempo yang hampir mirip di ronde atau game pertama tadi lebih tepatnya. Dan berhasil di stop di jalan yang begitu sempit, yaitu di entrance B main. Ada di Jing yang bersujud di situ. Dan tentunya menjadi kemenangan bagi Persija. Ini mulai yang bagus untuk Persija. Dan at least mereka menang ronde wajibnya ya. Jadi mereka ekonominya bisa bangkit lagi. Dan di sini Forsaken kalau coba farming orb, tentunya ingin bermain dengan Bloodstorm karena dia nggak beli senjata, ekonominya emang agak pas-pasan di sini. PPRX dan Mindfreak berhasil nyulik Ior, dan Famous langsung refrag ke arah Davai. Mulai ngeri di sini.
Flinch juga mengeluarkan Blade Storm. Jadi ini Battle of Economy. Siapapun yang kalah di sini kayaknya akan terpaksa bermain dengan Eco, walaupun Persija slightly better ekonominya. Drone dikeluarkan dan dari arah pilar udah di-clear BNK. Oh, what? Forsaken mampu mendapatkan satu dan Mindfreak nahan off angle yang bagus banget. Jing juga off angle. 3 pemain Persija ditangkap basah oleh Pepper Rex. Lari tunggang langgang, tidak siap, dan Pepper Rex mampu mendapatkan satu angka lagi dengan lumayan bersih. Bersih sih. Itu, wah, map kontrolnya si Pepper Rex Yes, gila betul. banget ya. Nanem orang, satu di B lagi entry, satunya ada di elbow, satunya di hall. Gimana caranya Persija main ngelawan tim yang sendiri-sendiri dan berani gitu loh. Dan mereka gue rasa pede karena ya mereka tahu juga loh mereka tuh emang sekeras itu. Jadi dengan map control dan confidence seperti itu, Persija ruang geraknya sih terbatas banget dan kita harus melihat adaptasi dari mereka yang mungkin nanti kita akan lihat di ronde berikutnya karena ronde ini nggak banyak yang bisa dilakukan. Tapi langsung dibantah oleh Flinch dengan headshotnya. Namun bisa di-trade lagi oleh Jing dan 4 lawan 3 lawan Sheriff. Hanya satu Sheriff lebih tepatnya. Ini harusnya bisa menjadi ronde mudah kecuali ada timing dari seorang Rusofi. Oh, Asteris lebih tepatnya. No way. Asteris. No way. No Dia akan way. menunggu. No Oh way. my God. Dan 1 kill, 2 kill didapatkan di dash balik sama Forsaken. What a response by Forsaken. Dia biasa langsung dash balik untuk ngebunuh teman. Sorry, nge-refrag temannya. Oh my, wait, what? Itu respon man. cepet banget sih. Dia udah mid air loh, itu lagi mau ke dalam tahu-tahu balik lagi ke belakang dan wow, itu gue yakin Asteris nggak nyangka bakal di tailwind Dia back kira dia kayak punya gitu. waktu itu buat ngambil senjata. Dan ternyata nggak cukup, man. Dan kita lihat sekarang Ior harus melakukan clutch. Dan udah ketahuan, wow, headhunternya connect karena Forsaken. 1v1 situation di sini dan Mindfreak yang akan mendapatkan kill ke arah Ior. T-back sopan. T-backnya setengah-setengah aja kayak cuman. T-back persahabatan. Ya ampun. T-back Tapi sopan. ini lihat tuh. Udah tuh. Forsaken dia. Itu keren banget. Enemy remaining. Asli, Itu asli. Sumpah, nggak banyak orang yang sadar kalau itu susah loh untuk ngelakuin yang dilakuin sama Forsaken. Karena biasanya kalau kita kena flank ya, Son, itu Kita pasti responnya cabut. Responnya tuh pasti nanggung itu kan kayak. Iya, responnya "Hah, kita kabur di-flank? sumpah. Apa? Gitu kan. Ini dia langsung dash Instan. balik. Instan. Instan. Gila emang. Anyway, lanjut 4-1 ini tentu dia tidak baik. Persija kalau mereka mau balikin keadaan inilah saat yang tepat dengan bekal senjata yang juga bagus, tapi Viper Speed langsung dipop di arah A side. Aggressive Viper Speed langsung dibatalkan sama Flinch karena dia mendapatkan kill through the smoke. Ini bakal jadi sebuah penyesalan bagi Mindfreak karena dia terlalu over welcoming his stay, tapi ternyata itu semua untuk purpose yang lebih besar, yaitu B-side kembali berhasil dikontrol. Dan lihat post plan-nya. Itu Sofa mainnya di mana tuh, Son? Oh iya juga, itu post plan apa ini, Leh? Dia nahan flank sejauh itu. But it's working. Dan kita lihat 3 lawan 3. Enemy Apa, remaining. Leh? Loh, Famous dapat. Nah, lo. Nah, it's not working. Oh, tapi play-nya jauh sih. Oh, Oh, line up. ada Shotgun, line up, 1. Line up 1 lagi. Recon. Dapat 1. Oh, connect. Dapetin Famous. Dan di sini, oh, Benkai. Oh, no way. No time. No way. No way. What a clutch by Benkai himself. Dia dari attacker Dia dari spawn, sini. coy. dari sini. Dia jauh banget dan somehow ini shock dart yang pertama. Gue nggak tahu Famous kena emang buat jadiin pancingan biar Benkai ngepick, tapi malah ini nggak ngepick lah dia kalau udah dapet kill. Dan ini sih Gila sih. calm and collected, man. Dan, This is the IGL experience. iya, masalahnya tiga-tiganya nahan di situ itu udah, dan mereka nggak Oh. punya waktu lama banget untuk majuin ke arah window. Jadi itu Benkai udah tahu dalam otak dia, gue nggak perlu ngekill commit nih, udah pasti menang juga sebenarnya pakai utility. Dan sekarang 1-5 dan ekonomi dari Persija hancur-hancuran. Mereka harus eco di ronde ini dan
Null Command dibuka oleh Jing. Kalau misalkan kita lihat masuk polosan tapi main Oh, freak. 2 clean kills walaupun pada akhirnya akan di-refrag oleh seorang Rozofai. 3 lawan 3 sekarang Famous missing all the shots. Oh no, that is not a good sign. 2 lawan 2 sekarang. Spike tapi berhasil di-plan dan BNK mampu mendapatkan 1 kill lagi. Oh, Davai miss timing, miss movement. BNK langsung saja ngejemput headshot sekali lagi clutch untuk Peprex. 1-6. Persija semakin ketinggalan. Aduh. Tapi yang bikin sakit hati itu ya Son, ya. Ini Persija kalahnya selalu clutch. Yes. Sisa selalu satu pemain. Close rounds kayak gini loh yang bikin susah banget untuk bisa comeback karena ada faktor tilt ada faktor kayak mereka betul. mulai tidak pede karena aduh setiap kali Moral. ada clutch mereka overthinking. Iya, moralnya Jadi udah ini- drop di sini. Drop banget. Dan ini gue harap Persija punya bekal untuk bisa balik ke sini dan kita lihat Ior juga lagi nggak efektif nih. Cuman 1 kill so far. Forsaken kena flash tapi langsung bisa nge-dash out dan lagi-lagi refleks anak muda ini memang selalu efektif tapi Flinch berhasil menjepit. Mendapatkan 1 kill ke arah Mindfreak sementara Forsaken masih bisa survive tapi apakah dia sadar dia dijepit dan Flinch from the same Wow. place dari tempat yang sama 2 kali dia ngelakukan pick yang sama persis mendapatkan 2 kill yang berbeda ke 2 pemain dari Peprex. So at least ada harapan sekarang untuk Persija bisa memenangkan ronde yang kedua bagi tim mereka. Ya, ini ronde wajib menang sih. Kalau enggak Persija juga harus segera tactical sih. Karena kalau Harus. kalah di sini atau bahkan menang pun menurut gue mereka juga butuh tactical at least untuk mencari tahu Peprex ini sebenarnya ngapain aja dari tadi. Dan oke, Jing mencoba untuk nembusin trademark. Not the best idea, but gue lihat ekonomi dari Peprex pun masih kuat. At least mereka masih bisa buy di Yeah. ronde selanjutnya. Jadi pada kali ini Persija 30 seconds untung left. ada Flinch dapetin 2 kill dengan operatornya yang sangat-sangat luar biasa. Agresif banget dan Forsaken agak cenderung maksa sih di posisi elbow tersebut. Dan BNK serta Davai, kalau mereka bisa nge-squeeze something dari ronde ini, itu udah nightmare banget sih. Karena ini 2v5 situation, no way. Remaining. No way sih harusnya 1v5 dan Davai mampu mendapatkan 1 dan bakal crossing. Oh, miss the shot. Masih ada waktu untuk nge-plan. No way. There's no way. Karena di sini Davai nggak mungkin dong. Dia rendezvous dicabut. No way. Kita lihat dulu di sini 1v3 situation, dia pegang operator. Ada double smoke dari seorang Flinch. Oh, ada smoke. Dan oke. dia bakal jaga dekat, ada toxic screen di sini, bisa aja line up miss the shot dan Asteris yang berhasil connect. Itu kalau sampai ke line up. Itu kalau sampai ke line up. That's it boy. Itu udah Boy. triggered momentos sudah, dan itu pun udah cenderung ngeri sih. Untung Persija main calm and collected, mereka main sabar, nggak pick sendiri-sendiri. Dan bener aja tetap menang pun mereka tactical seperti yang gue duga sebelumnya. Harusnya sih ini tactical dari dan kalau misalkan kita lihat Persija dengan ekonomi yang pas-pasan, harusnya mereka harus tetap jaga ekonomi ini tetap sehat karena at least first half masih bisa dikembaliin loh. Karena Peprex baru dapetin angka 6. Belum terlambat untuk menyamakan kedudukan skor, dan Famous sekarang akan bermain ke arah mid bersama dengan Ior, mencoba untuk mengambil alih mid. Dan ada 0 point. Famous berhasil nyelip ke arah tower. Apakah bakal di-expect di sini ke arah pilar? Oh, Famous mampu mendapatkan pick langsung. Seekers out, Rozofai juga mampu mendapatkan kill. Famous mampu mendapatkan Forsaken. What a kill! Guiding Light dan dikejar sama Seekers juga. Famous membuka celah untuk Persija. Tersisa Benkai doang, tapi tiba-tiba menjadi 1v1 Andy. Dan Flinch datang untuk langsung menjemput bola, tidak memberikan space sama sekali. Wow, 3-6. Famous bersama juga dengan Ior membongkar mid dengan combo Guiding Light dan juga Seekers menari-nari di balik pilar. Dan 3-6. Persija berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Lu lihat ini nih. Ini sih gua aja nggak ngelihat loh itu ada orang. Karena Sama. di depan nama Seekers Ini kan. kok bisa tahu sih ada orang di situ? Bisa ngelihat ada orang loh dia. Asli. Dan ini udah ngeri sih waktu Benkai dapat yang ketiga. Tapi untung Flinch cepet banget responnya. Dia nggak Itu mau Benkai udah belok tuh tadi. Itu udah belok tuh dia. Langsung kayak
Oke, ibarat mobil udah nggak bisa di-setir tuh, mau belok juga nggak bisa kan. Jadi unluckily untuk Benkai hampir terjadi lagi satu clutch situation, but udah mulai dimenangkan sekarang clutchnya sama Persija. Walaupun mereka datang dari posisi yang udah main advantage, dikalahin, terus jadi menang clutch, itu ya at least masih menang lah. Dan ini bakal jadi tes lagi sekarang, defense di arah B-side sudah mulai diselipin oleh Forsaken. Oh, dia akan mencoba tap dan oh, what a dash by Forsaken, bisa survive. Itu movement god dari seorang Forsaken dan flick dari Davai. Dapatkan sekali lagi entry untuk masuk ke dalam B-side dan Mind Freak pun dengan selipan ke arah Nest berhasil dapetin satu kill dan flinch bahkan nggak dikasih kill. Padahal dia udah nahan angle yang sempurna untuk dapetin satu ke arah Jing, but dia hanya mendapatkan wallbang dan itu tidak cukup untuk membawa dia kembali ke ronde ini dan bahkan kembali lagi terjadi satu whiff dan dia udah di-expect ke arah pyramid. Ini pasti dikejar untuk dirusak ekonominya dan untungnya untuk flinch bisa dapetin satu. Sayangnya ada Forsaken yang sudah ready dan ini movement dari Forsaken yang di-highlight tadi itu diimbangi dengan tembakan-tembakan tajam dari teammates-nya untuk masuk B. 7-3, Paperex kembali mendapatkan lead. Cakep. Udah main freak, mainnya sneaky banget. Ih, Asterix bener-bener clueless apa yang dilakukan oleh Mind Freak. Kaget dia pasti. Kayak Paperex sih berani banget ngambil resiko-resiko, nge-dry pick, nembusin sendiri. Bener-bener ngeganggu banget cara permainan Paperex. Kalau misalkan kita lihat di sini Forsaken ambil alih dari arah market dan Forsaken langsung dash in dan what is happening dan Forsaken tiba-tiba udah ada di backside dan mendapatkan Rosova yang lagi nungguin datang dan my Ior pun hilang kepalanya di tangan seorang Forsaken. Begitu pula Famous Davai dengan operatornya mampu mendapatkan satu kill lagi dan lu lihat ini udah diincar, diloncat-loncatin, ya ampun Forsaken mampu mendapatkan mantan rekan setimnya di zaman dahulu kala. Gila men, asli ini Paperex sudah mulai menunjukkan kualitas mereka yang sesungguhnya. Tapi lagi-lagi kelihatan empower mereka kuat banget Cindy. Bahkan kita lebih terpukau karena ngelihat empower mereka yang sakit dibandingkan dengan gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam site. Iya. Karena masuk ke dalam site-nya pun sebenarnya no-brainer lah, mereka pakai Toxic Screen, di dash sama si Forsaken, di Hunter's Fury, jadi nggak ada yang bisa nge-backup. Tapi movement setelah itunya loh. Ini Forsaken tiba-tiba udah di backside, tiba-tiba udah dapetin satu kill, flick dapat kill lagi. Dan ini hampir bisa dapetin satu kill lagi. Untungnya berhasil jongkok di belakang pipa-pipa side. Terus Sophie masih hidup. Tapi apakah mereka bisa hidup untuk lama? Masih ada 1-2 kunai, masih miss. Dan terpaksa harus menggunakan Vandal only. Dan Vandal seorang Forsaken siapa yang bisa meragukan. Sekarang Asteris akan berusaha untuk defend di arah orange seorang diri. Ior akhirnya bisa menemukan impact dengan satu kill. Dan Famous pun bisa nge-follow up. Ada drone plus flash, Sophie tidak mau kalah. Dan Flick Davai bisa diimbangi oleh Flick seorang Famous. Dan ini memberikan satu ronde di second half yang seenggaknya membawa round difference yang tidak terlalu beda jadinya. Terpaut 4 angka antara mereka, tapi tentu ini bukan good news untuk Persija. But good news is mereka sekarang akan memulai attacking untuk memainkan defense dari Paperex. Ini skornya nggak bawa KO kan, jadi si Davai bisa rendezvous, bisa di mana aja, headhunternya juga bisa online terus. Ini yang masalah ketika lu udah nggak bawa KO di meta zaman sekarang ya, ketika mainnya udah lebih ngandelin utility, 0 point emang seterasa itu. Padahal dulu gue bilang harusnya sih KO agak sulit mainnya, tapi ternyata setelah lu jalanin, setelah playstyle kita berubah, hampir semua region playstylenya berubah, 0 point kerasa banget pentingnya. Dan Persija masih bawa Sky, ini artinya ya mereka akan ngandelin adu otot, flash berharap buta, di swing berharap menangin duel. Cuman ya kita lihat aja apakah Paperex bisa menahan, karena masalahnya lagi-lagi KO-nya ini lu lihat, Jing dengan 9 assist. I mean 9 assist itu berarti dia bisa nge-defense sendiri tapi dia bisa ngebantu teman-temannya untuk ngedapetin effective kills juga Jadi banyak sekali challenge Persija, dan yang tadi lu bilang ya, karena tidak ada
KO di sisi Persija, berarti mereka harus mau nggak mau nge-handle Davai yang pasti selalu bisa stay di dalam side, pasti selalu pede Let's untuk crack them nge-pick open. karena dia punya rendezvous tersebut. Dan ini bakal bikin Persija terpaksa untuk melawan apapun yang diberikan sama Paper Rex, karena mau nggak mau kalau mereka nggak menang fight, mereka nggak punya utility untuk masuk ke dalam side. So now kita lihat ada push agresif dari Paper Rex. Kali ini bener ya Paper Rex yang defending. Dan Paper Rex sudah melihat seorang diri di arah attacker spawn. Dan dia pun menahan. Forsaken tidak takut untuk mengambil duel tersebut. Dan karena dia tahu posisinya sekarang sedikit awkward, dia akan mundur. Dan teman-temannya pun sudah ready untuk nge-defend di arah B-side. Mindfreak hanya memegang Snake Bite yang siap kapanpun diluncurkan. Dan Pak Davai bisa dapetin satu headshot, langsung di follow up dengan Snake Bite-nya. Davai pun akan coba di overwhelm, tapi slow dari Trademark, terlalu OP. Davai pun berhasil dapetin yang ketiga, dan Mindfreak begitu pede untuk langsung nge-swing dapetin Rosove. Diikuti dengan T-back manja, T-back sopan, dan T-back persahabatan antara Mindfreak dan Rosove. Itu dia Paper Rex flawless defense, walaupun hanya 2 orang tadi Son, tapi itu sempurna banget setup. Ya ini lu lihat itu Trademark udah di Trademark, di Snakebite, di Toxic Screen pula. Mereka kalau nembusin ya so you have chosen death. One Ini udah, enemy remaining. lu bayangin ke kanan kena Trademark, ke kiri kena Snakebite. Sayangnya Persija tuh maksa. Andaikan mereka Maksa tarik banget sih. lagi, mereka masih bisa loh mancing. Waktu masih banyak banget soalnya bagi Persija untuk mereka mainkan. Masalahnya mereka nggak Setuju, punya map control yang gimana-gimana banget. Mungkin mereka nggak pede di situ, dan Ior dapetin headshot yang bagus there you banget go. karena Jing. Itu yang harus dia dapatkan untuk setidaknya menambah mental boost dikit. 4 lawan 5 sekarang. Kita lihat dari Paprex mencoba untuk bermain agresif. Oh, second. Wah, Tidak ada crossfire tadi dari arah mid. Miskomunikasi nampaknya karena Mindfreak ngelepas mid tadi. Sehingga Forsaken agak mati konyol. Karena elbow-nya emang dilepas, dan 3 lawan 5. Doable untuk Persija. Sangat-sangat doable, walaupun memang dengan senjata yang jauh minimalis, tapi mereka harus bawa kuantitas untuk melawan kualitas. Oh, timing Benkai gak ngelihat, dan lagi-lagi satu pemain dibunuh oleh Persija, ditembak dari belakang, dan Mindfreak dapetin satu. Dia harus dapetin satu lagi, tapi ada recon. Dan bayangin ini modal klasik semua. iya. Klasik dari Persija berhasil membuahkan satu angka mungkin. Rifty. Wow. What? Paprex benar-benar tersesat tadi. Karena mereka terlalu sendiri-sendiri, berawal dari kesalahan di mid ini sih. Ini udah big blunder menurut gua. Yang apalagi waktu si Forsaken kecolongan di sini, ini udah lost control map banget. Udah bener-bener clueless menurut gua Paprex, dan bahkan Rosovai dapetin dink yang kedua lagi. Jadi ini big play banget dari Rosovai dan juga Famous. Yeah, very very big play, dan Paprex uncharacteristic banget, mereka ngebiarin ada bolong-bolong gitu ya, kena bokong sama Klasik. Ini jelas bakal dimarahin sama Coach Alex. Harus dibenerin, nggak boleh lagi ada bolong-bolong di map seperti itu. Dan tentunya Forsaken akan mencoba mendapatkan entry, bisa dapetin satu ke arah clinch. Famous langsung nge-trade 2 jet dari kedua sisi, sudah ditumbangkan. Which menurut gue itu diuntungkan untuk Paprex karena entry-nya menjadi lebih susah, tapi dengan tambahan kill dari Famous tersebut, ini membuat entry 4 lawan 3 jauh menjadi lebih possible, khususnya dengan modal Sheriff saja di sisi Mindfreak dan pemain-pemain lainnya dari sisi Paprex. So, Mindfreak, what can you do? Udah langsung di clear sana sini, tidak dicek. Mindfreak bisa dapetin satu. What a defense by Mindfreak, 2 peluru. Bisa dapetin ketiga. Lil Jaka in action, boys! Oh my god, Lil Jaka. You Gila. are insane. Lil Jaka is in the house, yo! Gila. What? Apa itu? Apa itu, Son? What Apa kill, itu, man? Son? Nih. Ca. Dua, Dang, tiga, dong. empat. Lu lihat tuh, Lil Jaka is in the house, yo! Ya ampun, gila, men. Mindfreak bener-bener step up-nya luar biasa. Quad kill yang mengamankan satu angka lagi, dan double digit untuk Paprex Persija. Di saat mereka berhasil mendapatkan Thrifty, Paprex juga menghasilkan sebuah Thrifty. Properties of Mindfreak dan Forsaken
Hampir aja. Oh, what? Ior juga tidak mau ketinggalan. Mampu mendapatkan 2 kill. Line up kah itu? Atau mungkin double tap? 2 tap itu. 2 tap Oh my cepat God. dari seorang Ior. Dan 3 lawan 5 planted. sekarang. Apa yang akan mereka lakukan? Retake yang sulit. Retake yang sulit. Mereka harus bergerak sebagai sebuah unit di sini. Dan nampaknya box plan dari Persija udah kuat banget. Apalagi senjata udah berhasil mereka recover. Miss the shot lagi operator dari Asteris. Mungkin dari Flinch tepatnya. Di sini toxic screen dinaikkan. Dan Flinch tentunya di sini akan mampu didapatkan dengan sangat mudah. Davai dan Benkai nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Famous pun mampu mendapatkan 1 kill. Davai follow up, tapi apa yang bisa dia dapatkan selain 1 kill tersebut? 6-10 Persija mampu mendapatkan 1 angka berkat Ior. Double kill cepat membuka side A untuk Persija masuk dan langsung mengontrol side dan mendapatkan 1 angka lagi. Wow, gue pengen ngeliat banget sih itu POV Ior. dari seorang Ior. Tolong, please. Itu big moment banget. Oke, Ior mungkin lagi cuma dapetin 6 kill so far, tapi 2 kill dari 6 kill tersebut atau bahkan beberapa killnya adalah kill yang sangat impactful. Yang sangat penting untuk Persija mendapatkan angka. Remaining. Wah, sumpah, gua bingung sih. Ini 2 ronde terakhir itu dimenangkan karena step up individu menggunakan Sheriff dan ya Sheriff on steroids, yaitu Headhunter Ior. But dude, ini seru banget ya. Ini kalau Ior udah mulai bisa dapat kill kayak begitu, ini Paperex harus mulai mikir. Dan mereka harus secepat mungkin closing map kedua ini, karena kalau enggak, kalau sampai dikasih kesempatan buat Ior bisa keep up sama teman-teman yang lain, ini kelar sih. Dan ini berarti Holy Trinity-nya si Paperex jadi ada yang lawan nih, Famous, Flinch, dan Ior. Dan kita tahu Ior sangat memungkinkan untuk melakukan aim duel dan memenangkan aim duel, dan itu bakal jadi indikator apakah Persija bisa untuk membalikan keadaan dan membawa kita nanti ke map ketiga, atau sebelum itu bawa kita ke overtime dulu. Nah, ini bakal jadi tergantung sama Forsaken yang tadi operatornya sempat sedikit whiff ya, dan itu juga jadi salah satu faktor, karena dia yang menarik adalah dia matinya pas dia lagi ngejiggle ke arah double door. Ior langsung sini kepalanya. Dangding Dan langsung hilang loh palanya. Hilang loh, 2 bahkan habis itu. 2 itu hilang cepet kan, banget. Gila sih, cepet banget itu. Terlihatnya udah kayak piercing shot, tapi itu kayaknya double tap tadi. Makanya gue kira itu tadi piercing shot. Dan langsung aja kita mulai kembali ronde ke-17, 6-10. Sementara Persija tertinggal 4 angka. Forsaken, agresivitas dari arah Hall. Ada Rosova yang menahan. Dan kalau misalkan kita lihat Famous masih menahan. Hanya tipis banget Rosova. Flinch di sisi lain berhasil menculik Benkai, dan ini tanda bagi seorang Forsaken untuk maju dan mampu melakukan 1 kill. Smoke-nya memaksa Famous bermain di posisi yang gak enak. Dan bakal langsung di double kill. Dan dia ngebuang pistol untuk ngebuat suara kalau dia turun. Itu ngebuat Ior agak overthinking tentunya. Iya. Dan Ior di sisi lain berhasil nge-swing. Asli dia overthink banget nih. Karena dia dengar tadi dari arah drop zone-nya kebuka. Dan 3 lawan 4, the calm before the storm. Flinch menahan di angle yang unorthodox banget. Forsaken akan masuk perlahan. Timing. Ior Asteris gak ketemu. Flinch juga ngeliat ke angle yang salah. What? Forsaken missed the shot. 30 seconds left. Any other day Forsaken will not miss that shot, but this day, oh my god, Dan lihat impact-nya Son, ya ampun, dia langsung jebol A-side-nya, bro. Gila men, itu gue udah kira easy kill. Jarang-jarang lu lihat Forsaken dikasih makanan kayak gitu, miss. Dan kalian menjadi saksi nyata kalau Forsaken masih manusia, guys. 3 lawan 2 sekarang. Apakah mampu di retake? 2 lawan 3. 0 point. Dan untuk nge-push main freak, masalahnya main pakai judge. Dan berharap banget ini bakal di-tap. Berharap banget ada yang kepancing keluar. Dan toxic screen diturunin. Ada flash bagus dari Jing, tapi hanya mampu mendapatkan 1 kill. Ior triple kill. Ada yang bangun. Ada yang bangun nampaknya di sini. Apakah Persija akan mampu menyamakan skor? Karena jelas Ior perlahan tapi pasti mulai step up. Ini udah kill yang bagus banget, men. Gila loh. Dibuka dengan sangat luar biasa. Tapi ini nih.
Itu oh my god. Itu cuma ngelihat bayangan doang tau nggak? Sumpah. Itu cuma ngelihat sekelibat kayak, apaan tuh? Terus apa dia jiggle Right dikit. click, left click, Wah, dur. Emang Flinch gila banget sih emang ini orang. Gua ngefans banget sama Flinch, but ya itu uncharacteristic wave juga dari Forsaken. Nggak pernah kita ngeliat Forsaken kayak begitu nembaknya. And jelas sekecil apapun mistake di pro level seperti ini gede banget impactnya guys. But sekali lagi Forsaken akan mendapatkan satu kill gratis. Apakah dia sadar? Dan Ior bakal tidak merespon. Dan Ior menjadi kill gratis lagi untuk Forsaken, dan Forsaken bahkan mungkin belum siap. Bukan Forsaken, tapi Mindfreak yang mendapatkan kill tersebut. Jangan tertipu teman-teman. But still, poinnya adalah menjadi 2 melawan 5 menjadi 2 lawan 4 setelah Famous memang berhasil mendapatkan satu kill, tapi Flinch sudah ketahuan, Famous pun sudah ketahuan, dan apa usaha dari kedua pemain yang tersisa? Flinch bisa dapetin satu. Dapetin satu ini menjadikan situasi 2 lawan 3 Blade Storm. Ini malah kesempatannya gede banget, dan oh my god, what is that timing? Tapi Famous sabar, masih bisa dapetin satu kill, 3 kill, 4 kill. Famous! What in the world is happening guys? Clutch after clutch after clutch. Dan Famous kali ini yang menjadi penyelamat, dan dewa, benar-benar Famous God, the God himself sudah berbicara setelah Forsaken lagi-lagi. Forsaken udah dapetin entry. Mereka udah mendapatkan posisi 5 lawan 2. Tapi Famous mengobrak-abrik posisi dari tim Paper Rex, satu persatu dibunuh. Dan Famous tidak gentar di posisi 1 lawan 1 tadi melawan dewa dari Paper Rex. Mereka masih bisa memenangkan ronde yang ke-8. Ini kayak finally a worthy opponent untuk seorang Forsaken. Famous menunjukkan kepada seluruh Asia Tenggara siapa dirinya sebenarnya. Kayak banyak yang pasti nggak tahu. Famous langsung dapetin informasi. Forsaken but langsung dijemput bolanya sama Flinch. Sudah siap untuk memakan umpan itu. Dan Flinch dengan operator miss the shot, tapi udah ketahuan posisi dari seorang Jing. Bakal langsung follow up di sini. Dan kita lihat guiding light ke kiri. Ada fragment, tapi Viper Speed dibuka oleh seorang Rosevai. Dan langsung shock dart. Spike sudah berhasil di plan, Jing bakal terobos. Hanya mampu mendapatkan satu kill sayangnya. Tapi Mindfreak juga mampu mendapatkan follow up. Tapi akibatnya Viper Speed down. Dan ini menjadi post plan yang relatif sulit mungkin. Dan Ior, berhasil mendapatkan Benkai. That's a huge kill from Ior. Mr. Shot di sini Flinch, sehingga angle bisa diambil oleh Mindfreak, tapi di swing oleh Asteris. 3 lawan 1, Davai terjepit. Apa yang bisa dia lakukan? Waktu terus berdetik. Dan bakal coba di pick. Tidak bisa, dan lo. Posisi random punya justru terbuka lebar 9-10. Siapa yang mulai percaya di sini kalau Persija akan menyamakan skor? Karena jelas, perlahan tapi pasti, ini mulai membuahkan hasil untuk Persija, men. Lu lihat Ior mulai popping off. Mulai bangun. Dan satu hal yang perlu diperhatiin tuh timingnya Ior sekarang udah jadi bagus banget kan. Karena tadi itu dia kalah timing mulu, kalah nembak mulu, sekarang nembaknya kena, timingnya bagus. Ini Paper Rex jadi susah banget mau ngelakuin post plan, mau nyari kontrol. Dan mereka harus berusaha lebih keras sih, dan sayangnya usaha mereka akan terspoil di sini karena ketahuan sama guiding light. Nevertheless mereka tetap nge-push dengan pop flash yang tidak ada impact sama sekali karena ada wall dari temannya sendiri. Dan berarti sekarang mereka harus mengambil dan mengatur posisi ulang. Dengan kecurigaan sepertinya Persija akan menuju ke A-side. Padahal sebenarnya masih random, masih tersebar kemana-mana posisi dari pemain-pemain Persija yang sepertinya akan mulai ditujukan ke arah A-side. Dan kalau mereka ke A-side ini bad news untuk Persija karena stack-nya adalah di A-side itu sendiri. Walaupun Forsaken low, tapi ini adalah Forsaken. Dan kita tahu apa yang bisa dia lakukan. Ya, dengan 20 XP pun pala kau masih bisa di headshot sama Forsaken. Jadi kita lihat aja Flinch dengan kedisiplinannya. Asli ini stack banget sih. Masalahnya Persija nggak punya informasi apapun. Mereka nggak punya drone. Dan langsung Seekers keluar. 3 langsung ke spot. Dan Flinch mampu mendapatkan Forsaken di sini. Dari arah backside ada 2 pemain Famous terabas langsung. Tapi Davai Jing mampu mendapatkan kill. Dan Ior juga mampu mendapatkan Davai. Tiba-tiba 2 lawan 2. Mindfreak harus melakukan clutch di sini.
23 detik. Jing harusnya dapetin informasi karena dia masih belum di finish. Dan Mindfreak udah ke spot harusnya oleh Spike seorang planted. Ior. Last player Dan di sini standing. Flinch bakal nge-confirm. Oh, nggak dapat informasi tadi Ior. Sehingga Mindfreak bisa nyelip masuk ke dalam. Dan di sini dengan Sheriff di tangan. Mulai nge-swing ke arah kanan. Masih belum di spot sama sekali. Apakah Mindfreak bakal di spot pada akhirnya oleh seorang Flinch. Triple kill dengan operator. Follow up last killnya dengan Vandal 10 sama. It's time for tactical timeout harusnya untuk Peprex. Harus. Karena lu lihat ini udah 5 ronde berturut-turut Peprex Turut-turut, men. Here. diobok-obok oleh Persija. Asli. Wah, masalah besarnya tuh ya, Son. Forsaken dapat kill terus tadi di ronde 16, 17, dan 18. Cuman nggak bisa di closing Nggak dan bisa begitu finish. sekarang momentum balik. Nggak bisa di finish sama Peprex. Ini Persija ya pasti diambil dong kesempatannya. Apalagi Flinch dengan operatornya konsisten banget ya dari Betul. tadi dapetin nge-holding angle, dapetin opening kill. As an attacker jet operator loh ya, bukan sebagai defender. Kalau defender mungkin wajar, tapi sekarang Jing. Hai, berhasil menjadi bait untuk Forsaken dapetin kill ke arah Ior, sang star player yang sudah mulai dapetin momentum, berhasil ditumbangkan kembali dan mungkin dengan ditumbangkannya momentum Ior kali ini bisa jadi titik terang untuk Peprex akhirnya bisa mendapatkan 1 angka kembali setelah 5 round berturut-turut mereka tumbang di tangan Persija. Sekarang Davai menahannya dari arah backside shock dart untuk ngancurin utility. Flinch dia ngeliat Bloodstorm dikeluarin di Rico tapi hilang. Loh kok hilang? Davai mampu mendapatkan famous timingnya, tapi Flinch pada akhirnya mampu mendapatkan Mindfreak. 4 lawan 3. Spike planted. Second udah sampai dan Spike berhasil di plan, tapi Davai bakal mampu mendapatkan Rosify. 4 lawan 2, Flinch mampu mendapatkan 1 headshot lagi. Oh, Flinch mampu mendapatkan 1 headshot lagi dan sekarang menjadi 1v1 situation. Asteris Zoomer versus Boomer. Siapakah yang akan memenangkan duel kali ini? Forsaken harusnya kedengeran stepnya dan bakal dibuat overthinking. Masalahnya Forsaken yang harus jemput bola karena dia adalah yang harus melakukan defuse. Udah ketahuan spotnya. Asteris nggak bisa menjauh dari side. Oh my Harus main di God. dalam side dan bakal di buying time selama mungkin. Stepnya udah kedengeran Forsaken. Oh no, justru dia bakal di-push sama Asteris timing. Oh, Forsaken bener-bener clueless apa yang harus dia lakukan. Dimain-mainin di ayam-ayaman dan Asteris did it. What a clutch. Persija overtakes Peprex. Oh my god, 11-10. Ketika semuanya crumbling untuk Persija, Flinch showed up dengan Bloodstorm-nya. Lu lihat ini udah timing yang kurang gila apa men. Tapi Flinch tiba-tiba aja pala. Player standing. Oh my One god enemy. man. Dan Oh. Asteris ini big brain clutch Big brain. banget. Itu menunjukkan pengalaman itu adalah guru terbaik men. Lu lihat Asteris ini bener-bener masterclass banget gimana caranya ngadal-ngadalin seorang Forsaken lo. Itu dikadalin. Bener-bener Forsaken. dikadalin. Kapan lagi lu denger kata-kata Asteris ngadalin Forsaken bro? Gila sih. Cuman di ronde tadi men, 11-10 time out 11-10, untuk men. Peprex. Damn. 10 kilo untuk Asteris tidak menggambarkan IP dan juga menjatuhkan mental seorang Forsaken yang telah di clutch tadi. Dan ini Peprex sudah desperate menurut gua karena sekarang mereka harus eco. Mereka terancam memberikan match point nanti ke arah Persija. Dan ini berarti ada yang salah dengan defense dari Peprex dan semoga dengan tactical timeout barusan coach dari Peprex bisa memberikan masukan apa yang harus dirubah, apa yang harus mereka ganti dari segi tempo, dari segi positioning, dari segi control yang mereka ambil. Ternyata mereka tidak eco, mereka force buy, mencoba memaksa untuk membawa angka menjadi sama kembali yaitu ke 11. Dan gua rasa ini kesabaran Persija sangat-sangat berbuah hasil di mana akhirnya mereka berhasil menculik pemain-pemain dari Peprex yang sedikit gatel. Iya. Dan walaupun mereka tadi sudah berhasil mendapatkan keunggulan di side, ternyata step up individu dari Persija lebih tepatnya itu sangat-sangat impactful dan Ya. gua rasa itu nggak akan berhenti di ronde tadi saja, Son. Ya, ini membuktikan memang benar ya teori mesin tua panasnya lama. Karena jelas ini men, satu persatu pemain udah mulai showing up. Dan sekarang Famous udah mendapatkan elbow.
Viper speed dari Mindfreak bener-bener nge-shutdown B main. Guiding Light untuk mendapatkan informasi dari arah Archway. Oh, Yor. Forsaken yang nge-walk timing. Oh, Forsaken yang akan mendapatkan flick tersebut. Dan langsung saja di sini respon cepat. Dibuka di sini squeaky-nya. Asteris mencoba melakukan Hunter's Fury. Di sisi lain Flinch mampu mendapatkan Jing. Davai sebagai garda terakhir dari arah side. Flinch mampu menculik Forsaken. 1 kill lagi. 4 lawan 3 sekarang kita lihat Davai. Bukan diculik. Oh my god, Flinch. Are you kidding me? Again and again. Triple kill untuk Flinch. Spike plant untuk Persija. Dan Pepper Rex tidak memiliki kesempatan besar untuk melakukan retake ini karena lu lihat positioningnya di ini. Sulit banget. Sulit banget. Dan lu lihat Benkai langsung refreshing ngelihat tumbuhan, men. Karena gue yakin gak bisa ngapa-ngapain di posisi kayak gini. Mindfreak pun bingung. Pakai judge ngapain? Pakai judge apa yang bisa mereka lakukan, dan ini artinya match point untuk Persija. Dan mungkin saja kita akan melihat map ketiga. Wow. I don't believe it. Ini comeback story yang memulai dan menghiasi hari kita hari ini dengan sangat baik. Gua nggak expect, dan ingat, kita meremehkan atau menganggap Persija bukan tim yang bisa bermain Breeze. Kita tahu sebenarnya ini adalah map bagi Peprex, tapi ternyata, men, lihat Flinch. Dia begitu senang, begitu bebas dia bergerak di map besar ini dengan operatornya, walaupun di attacking side yang notabene adalah side di mana dia harusnya lebih fleksibel, lebih ugal-ugalan untuk masuk ke dalam side, tapi enggak. Flinch santai baik di belakang, dia tahu dia bisa impactful dan efektif menggunakan operator, dan itu persis yang dia lakukan. Dan lagi-lagi Flinch mencoba menduel seorang Davai dengan Tour de Force. Operator yang lebih diunggulkan tentu adalah Tour de Force, tapi Forsaken berhasil ditumbangkan dari jarak jauh. Tapi Jing dengan 3 killnya berhasil nge-cancel entry dari arah double doors. Tapi Flinch masih tetap efektif, dan Jing akan mencoba kembali beraksi dengan flashnya. Bisa dapetin kill yang keempat. Flinch! My God! Flinch the Savior masih terus beraksi, masih belum selesai, dan masih belum merelakan ronde yang ke-23 untuk dimenangkan oleh Peprex. Tapi tunggu, ada sebuah flank dari Mindfreak, dan kali ini senjatanya jauh lebih mendukung. Apakah disadari oleh Rusofi? Apakah disadari oleh Flinch? Tidak ternyata, dan Flinch sudah ketahuan masuk ke dalam Cloudburst, mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih penting, dan Flinch tentu tidak bisa survive di posisi yang sudah terjepit. Posisi 2 lawan 1, tentu Flinch tidak sebebas burung yang tadi kita lihat di ronde sebelumnya. Dan itu berarti masih ada kesempatan untuk Peprex membawa kita ke overtime yang pertama, Son. Gila coy, itu Jing udah dapetin 3 kill. Lu lihat nih, Enemy remaining. it couldn't get any better than that. Tapi tiba-tiba Flinch, operator agresif di attacker loh. Kita tahu betapa sulitnya main operator di attacker, tapi kill demi kill dia deliver, dan bahkan Peprex yang tadinya udah easy round lah harusnya jadi sulit. Balik lagi, mereka harus nge-reset lagi, dan 12-11 overtime atau enggak, kita akan mendapatkan jawabannya di ronde ke-24 kali ini. Drone dari seorang Benkai sudah siap, sudah ngisi dari arah hall nampaknya untuk mendapatkan informasi, tapi Flinch langsung nge-deny, walaupun sebelumnya sempat ke-tag 64 HP. Harusnya masih bisa di-heal oleh seorang Famous. Bermain dengan lebih hati-hati sekarang Persija, tentunya mereka nggak ingin kehilangan keunggulan pemain di awal-awal. Benkai dengan line up recon. Line up apa ini? Ke arah mid kayaknya. Dan kalau misalkan kita lihat masih menahan. Nggak ada map control yang gimana-gimana banget dari Persija. Asteris buka drone untuk ngecek angle dekat, ngecek default dari Peprex. Ada 0 point, tapi nggak kena. Dan kalau misalkan kita lihat Flinch, lagi-lagi operatornya terus menjadi momok bagi Peprex. Sehingga nggak ada satupun pemain yang berani nge-pick sekarang. Semuanya main angle dalam, men. Nggak ada yang berani nge-pick kalau nggak perlu. Mereka nunggu Flinch datang masuk ke dalam aja.
Dan Recon dibuka. Davai 30 menahan. seconds left. Trapwire berhasil dihancurkan. Snakebite keluar tapi Asteris mampu mendapatkan Jing yang membuka 0 komen. Davai miss the shot. Masih miss the shot. Tidak mampu Oh, mendapatkan no, kill Davai. sama sekali. Perlahan tapi pasti Persija merapat masuk ke dalam side. Spike berhasil di plan. Oh no, Davai akhirnya connect ke arah Ior tapi Flinch dari jarak sedekat itu mampu mendapatkan kill dengan operator. Asteris juga mampu mendapatkan Jing. 4 lawan 3. Mind Freak, Benkai Forsaken harus memenangkan 3v4 situation ini untuk membawa kita ke overtime. Dan ini akan menjadi retake yang sulit. Asteris menahan dari arah piramid. Forsaken connect ke arah Famous. 3 lawan 3 sekarang. Rosafai dan Flinch low HP. Terlihat bayang-bayang dari Asteris langsung di-refrag oleh Benkai. 2 lawan 2 sekarang. Dan Flinch dengan 20 HP. Mampukah dia menahan di sini? Dan dia coba ngecek ke kiri. Spike di plan di posisi yang sangat terbuka. Nampaknya bakal coba di stick, miss the shot. Rosafai gagal dan akan di clutch. Spike akan mampu di defuse seharusnya. Ada waktu. Bakal tipis banget. Oh my god, tipis 0,53. banget. Kurang dari 1 detik dan overtime it is. Switching sides. Overtime. I'm going crazy, man. Ini macam-macam apa. Guys, begitu banyak drama dan story yang dibangun God. dari match kali ini. Forsaken yang tadinya sudah membawa PaperX untuk menang dengan mudah, ternyata bisa dibatalkan semuanya oleh Flinch. Seorang diri menggunakan operator bahkan di sisi attacking masih bisa efektif dan hampir bahkan membawa lagi Persija untuk menang di map yang kedua. Tapi ternyata itu belum selesai, belum menjadi kenyataan untuk sementara ini dan akan switching sides kembali dan Persija akan menjadi defender sekali lagi dan Ior akan dites sekali lagi di side B. Sementara PaperX mereka tahu mereka sudah melewati perjalanan kali ini. Mereka udah tahu gimana caranya attacking untuk melawan dan mempreteli defense dari Persija dan sepertinya pilihan mereka untuk masuk ke B itu adalah pilihan yang tepat untuk sekarang. Kecuali mereka menunggu terlalu lama sehingga ada rotasi yang baik dari sisi seorang Asteris yang sudah mencoba untuk mencari info ke arah mid. Dan drone udah diinisiasikan ke arah B. Di entry pun sudah dimasuki oleh Forsaken. Forsaken mencoba mencari angle tapi Famous menjadi dewa yang menjaga B dengan sangat baik. Ior pun sama halnya mendapatkan 1 kill. Dengan posisi 4 lawan 3. Ini entry yang tidak mudah. Dan post plan yang bahkan lebih sulit lagi jika plan bisa terjadi. Dan ternyata ada posisi dari Mind Freak lagi-lagi menjadi impactful player untuk memotong rotasi. Benkai pun mendapatkan 1 tambahan kill. Dan Flinch, seorang hero, seorang pahlawan untuk Persija akan mencoba untuk membalikan keadaan sekali lagi. Apakah dengan Cloudburst ini temannya bisa mendefuse dengan aman? Flinch coba untuk nge-defuse dan ternyata defuse berhasil dilakukan dan stick lagi dan lagi Benkai diajarin untuk cara stick defuse. Flinch bahkan mendapatkan kill 2 terakhir. Ini adalah bencana besar untuk PaperX sekali lagi. Match point didapatkan oleh Persija. Ya, ini udah match point kedua. 35 kill untuk Flinch. Oh my god. 35 kill, man. Forsaken who? Forsaken who Flinch kata bos. Flinch. Gila, man. Asli ini match point kedua untuk Persija. PaperX, mereka kembali masuk ke dalam tekanan. Kita lihat saja. Bermain di attacker side sekarang Persija. Sementara PaperX akan bermain di defender. Tentu Flinch mau nggak mau kalau emang main operator harus pakai glass cannon. Tapi tentunya nggak akan dipaksa di attacker side. Sekarang dia lebih memilih bermain dengan Vandal. Tidak untuk Forsaken. Dia bakal main dengan glass cannon. Ada Ior yang sudah menunggu. Tapi Ior gue yakin punya Spidey sense ya, dia punya feeling yang gak enak dan guiding light bakal di flash. Oh, wow. Second miss the shot. Ada flash and bait yang dilakukan tapi tidak berhasil dikonversi menjadi sebuah kill. Cukup mengerikan tadi sebenarnya untuk Ior. Dan sekarang kembali toxic screen yang cukup unik sebenarnya dari PaperX. Misalkan kita lihat Forsaken sendiri sudah repost ke arah mid dengan operator yang berharap bisa mematahkan rotasi. Tapi sebenarnya pemain-pemain dari Persija udah sampai ke arah main. Dan satu dari Hall, Trailblazer sudah nge-clear angle begitu dalam. Dan langsung Famous siap dengan guiding light. Dan langsung saja mengusir Hall. Davai, di sisi lain Forsaken mampu mendapatkan Ior. 5 lawan 4 sekarang Davai. Masih menahan, terdelay 32 detik. Waktu tidak banyak bagi Persija. Mau nggak mau mereka harus masuk di sini. Itu artinya ruang kesalahan mereka semakin sempit.
Waktu terus berdetik. Famous datang dari arah hall. Pintu mulai dibuka. Flinch mampu mendapatkan 1 kill. Opening yang bagus. 4 lawan 4. Davai miss the shot. Ada flash dari seorang Flinch. Dari seorang Famous sebagai dan Flinch triple kill. 3 lawan 2 dan bahkan Flinch mampu mendapatkan quad kill. Bloodstorm out. Mencoba mendapatkan ace-nya kali ini. 3 lawan 1. Mind Freak harus melakukan clutch. The Lil Jaka himself. Almost impossible clutch. Rosefy memang masih full HP, tapi 2 pemain tersisa dari Persija. Itu basically dead man walking. Dan Spike pun di drop di posisi yang sangat sulit untuk di recover. Dan nampaknya kita akan melihat map ketiga. Sembari Mind Freak sudah di recon, sudah dipantekin, tapi Mind Freak masih mampu mendapatkan 1. Bakal coba di tap, mampu di dink. Ini mulai terlihat mengerikan, tapi udah nggak ada waktu. Ini bakal sulit banget. Masa iya? Tidak ada waktu. And that's it. Map ketiga akan kita saksikan. Persija berhasil mencuri map kedua. Breeze dari Peprex melalui babak overtime. 1-1 Persija.